Selamat pagi, Bu Glory. Selamat pagi, Bu Ceri. Iya. Gimana kabarnya, Bu? Baik sekali. Ngomong-ngomong, Ibu Ceri pagi ini mampir ke saya ada apa ya? Iya, Bu. Gini, saya nih mau diskusi terkait dengan anak-anak. Mata pelajaran saya kan tentang perencanaan dan pengelolaan perjalanan wisata. Iya. Nah, di situ membutuhkan keaktifan siswa dalam berbicara, membangun komunikasi dengan pelanggan, Iya. kemudian bagaimana mereka harus percaya diri untuk mempromosikan produk. Iya. Untuk itu saya minta pendapat dari Ibu Glory, kira-kira strategi yang baik itu seperti apa, Bu? Iya. Di sini saya mungkin kita menyesuaikan saja dengan mata pelajaran Ibu, karena memang membutuhkan istilahnya public relation seperti itu. Jadi mungkin ada kemampuan komunikatif antara pelanggan dan assistance yang ada di dalam dunia industri. Memang ini sangat diperlukan kelincahan berkomunikasi atau kemampuan untuk membangun komunikasi antara pelanggan dan pelayan yang ada di dalam misalkan dalam travel agency atau apa seperti itu ya Ibu ya. Nah, untuk itu mungkin Ibu bisa menggunakan salah satu strategi yang Ibu pikirkan. Apakah sudah ada sejauh ini, apakah Ibu sudah memikirkan salah satu strategi untuk diterapkan di dalam kelas seperti apa misalkan? Kalau saya sih strateginya saya membuat bermain peran. Oh ya, role play antara mereka dengan teman mereka sendiri. Baik yang sekali. satunya bertindak sebagai pelanggan dan yang satunya bertindak sebagai pelayan Iya. atau pegawai BPW, pegawai Iya. travel, seperti itu, Bu. Baik. Ibu C, mungkin dalam hal ini memang tadi kita sudah bicarakan ya, tujuannya itu sejauh ini seperti apa? Tujuan keinginan Ibu untuk membangun anak untuk dapat berkomunikasi. Tujuannya apa? Khusus dalam mata pelajaran ini. Iya, tujuannya agar mereka bisa berpercaya diri, mereka bisa bagaimana mereka bisa komunikatif untuk menjual produk yang nantinya mereka pasarkan kepada tamu. Baik, ya. Supaya mereka tidak bingung, aduh ini bagaimana ya caranya berbicara, mempromosikan, seperti itu. Memang itu kendala juga ya. Apalagi mereka adalah anak-anak kelas 12 yang nantinya siap turun ke industri untuk bekerja. Ya, jadi sejauh ini Ibu sudah menggunakan role play. Ya. Saya kira itu cukup baik Ibu, karena memang itu menstimulus anak untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Jadi mereka seakan-akan menjadi peran tersebut. Nah, memang strategi itu sudah Ibu jalankan. Kira-kira apa saja yang Ibu butuhkan dalam menjalankan strategi ini? Apa saja? Misalkan alat bahan pembelajaran atau video? Saya membutuhkan komputer, InFocus. Saya butuh kalau handphone sih dari saya sendiri. Nanti ada siswa yang mengambil. Dan saya butuh teknologi yang memang mendukung program atau istilahnya program atau aplikasi ya, aplikasi untuk anak-anak. Iya, aplikasi. Kira-kira itu langkah-langkah seperti apa yang Ibu siapkan? Langkah-langkah untuk nanti dalam perencanaan ini, langkah-langkah apa yang telah Ibu? Langkah-langkah yang untuk mereka bisa melakukan praktek di dalam mata pelajaran ini, yaitu mereka harus mempersiapkan InFocus, mempersiapkan komputer, mereka harus mempersiapkan kalkulator, mempersiapkan format-format praktek, seperti itu. Memang hal-hal yang sangat mendukung ya. Saya kira itu memang sebelum Ibu mengajar mungkin itu dicek supaya dibuat sebuah checklist sehingga kelengkapan itu menjadi benar-benar siap untuk siswa juga dapat berpraktek apa yang nanti mereka sesuai dengan topik pembelajaran nanti yang ada di kelas. Kira-kira dalam waktu dekat ini Ibu akan melaksanakan? Iya, dalam waktu dekat. Iya, dalam pembelajaran jadwal-jadwal di minggu depan ya. Baik sekali Bu Shirley. Ya, mungkin ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Kalau dalam IT pun teknologi, kira-kira apakah ada strategi khusus dari Ibu yang mungkin bisa memberikan masukan kepada saya untuk anak-anak supaya mereka bisa memahami lagi tentang IT? Iya, baik. Kalau di program itu sudah memiliki program apa di komputer yang tersedia? Mereka hanya Excel, itu aja Bu.
Excel. Sejauh ini cuma Excel. Ya, saya kira untuk perencanaan itu memang selain Word, baik sekali menggunakan Excel yang sudah ada. Jadi ibu memanfaatkan apa yang ada, kemudian bisa dikembangkan dalam praktik-praktik di kelas seperti itu, sehingga anak tidak hanya mempraktikkan secara secara oral atau secara ini, tetapi dia juga bisa membuat database atau di komputer mempraktikannya sehingga tercover. Jadi ada literasi numerasi dan literasi dan numerasi itu termasuk di dalamnya, sehingga dalam digital atau dalam komputerisasi itu semuanya bisa tercover dalam mata pembelajaran ibu di kelas nanti, sehingga siswa dia benar-benar siap untuk menghadapi dunia industri ke depannya. Oke. Itu aja Bu, terima kasih Bu Glory, terima kasih untuk bantuan Sama-sama, dan Ibu informasinya. Cherry. Ya. Pembelajaran yang menyenangkan berarti pembelajaran yang membuat Anda tertarik untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Ya. Strategi atau metode yang menyenangkan, yang membuat menarik perhatian Anda. Ya, sekarang saya mau tanya, karena kebanyakan yang saya dengar pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya seperti apa? Marsha. Dalam sebenarnya pelajaran yang menyenangkan itu bagaimana cara guru menerangkan dan kami siswa dapat gampang untuk dimengerti. Oh begitu. Yang lain? Jadi caranya apa tuh? Gimana caranya sih supaya bisa menyenangkan gitu? Hah? Mungkin menurut saya belajar sambil bermain gitu. Belajar sambil bermain, Iya. jadi belajar atau main? Apa begitu? Iya, supaya asik. Main Apa Uno? tuh? Main games? Iya. Yang lain coba, Shannon? Karena tadi quote-nya bilang belajar pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan tergantung dari guru yang mengajarkan. Karena saya akan tertarik mempelajari itu juga guru yang menjelaskan itu bisa diajak bercanda, maksudnya kayak ada waktu untuk serius dan ada waktu untuk bercanda. Jadi saya tidak pernah serius ya? Saya tidak pernah bercanda. Ya, soalnya kayak misalnya jam pertama dan jam kelima itu kayak jam sampai habis. Oke, baik. Jadi lebih banyak games ya, games yang memang dia ada hubungannya dengan pelajaran. Kemudian bisa pembelajaran outdoor. Iya. Jadi kita tidak hanya di indoor, tapi kita outdoor. Jadi misalnya kita pergi ke patung Marta Christina, kita duduk-duduk di situ, ya sambil kita discuss. Ya kita. Nah, kamu cuma tinggal adopsi. Tidak boleh salah ya, tidak boleh keliru. Joshua, sudah? Tulis artikel dalam rangka? Oke, thank you. Halo Ibu Glory, jangan bosan-bosan ya, saya datang lagi. Saya jadi kangen sama Ibu Cherry. Saya sangat bersyukur dengan masukan dari Ibu Glory terkait dengan strategi pembelajaran untuk anak-anak pada mata pelajaran P3W. Nah, kemarin anak-anak saya sudah melakukan praktek, ya, dan sekarang tindak lanjutnya saya akan menguji mereka kelayakan materi yang telah mereka pelajari. Setelah itu, mereka akan mempromosikan atau menjual produk yang mereka buat, yaitu paket wisata, brosur, ke teman-teman mereka, orang tua, para guru, dan masyarakat luas. Wow, keren sekali ya Ibu Cherry. Iya, baik. Itu tindak lanjut ya yang Ibu ingin lakukan ke depannya. Tetapi kira-kira refleksi apa yang Ibu dapatkan ketika sudah mengimplementasikan dua strategi yang kita bicarakan kemarin, yaitu role play, kemudian dengan komputerisasi atau database yang anak-anak lakukan di Baik, refleksi setelah saya melihat mempraktekkan strategi demikian, yang saya dapatkan anak-anak semakin komunikatif, mereka semakin memahami cara menggunakan IT, mereka percaya diri,
kemudian mereka pintar dalam membangun komunikasi dengan teman-teman yang lain. Itu aja. Baik sekali ya Ibu C. Ibu C, itu tandanya Ibu berhasil dalam pembelajaran atau mengimplementasikan pembelajaran P3W ini. Semoga kedepannya kita sama-sama lebih mempererat lagi kerjasama dan komunikasi sehingga masalah-masalah yang kita temui itu tidak menjadi sebuah masalah lagi, tetapi